Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dengan NIM 2014-20655 dari Prodi Pendidikan Biologi. Hadirnya saya di sini adalah untuk presentasi, bukan untuk mengisi hati yang sunyi. Jadi presentasi saya pada hari ini adalah bagaimana peranan dan manfaat invertebrata dalam lingkungan dan ekosistem. Perlu kita ketahui bersama bahwa invertebrata ini adalah hewan tanpa tulang belakang. Invertebrata memainkan peranan penting dalam lingkungan dan ekosistem. Apa saja sih kelompok invertebrata? Ternyata kelompok invertebrata itu terdiri dari Platyhelminthes, Nematehelminthes, Annelida, dan Echinodermata. Selanjutnya, apa sih peranan dan manfaat dari beberapa kelompok invertebrata ini? Yang pertama adalah Platyhelminthes atau cacing pipi. Nah, contoh dari Platyhelminthes adalah cacing pita, cacing planaria, dan cacing hati. Apa peranan dan manfaat dari Platyhelminthes? Di dalam degradasi organik, beberapa spesies Platyhelminthes berperan dalam proses dekomposisi, membantu menguraikan bahan organik yang mati di lingkungan. Ini mendukung siklus nutrisi dalam ekosistem. Nah, di simbiotik, beberapa cacing pipih hidup sebagai parasit dalam tubuh hewan lain, mengendalikan populasi inang dan mempengaruhi ekosistem melalui interaksi tersebut. Kemudian, indikator kualitas lingkungan. Karena Platyhelminthes sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air dan polusi, cacing planaria digunakan dalam penelitian untuk mengukur kualitas habitat akuatik. Yang kedua adalah Nematehelminthes atau cacing gilik. Contoh dari Nematehelminthes adalah cacing gelang atau nematoda seperti Ascaris dan Caenorhabditis elegans. Apa sih peranan dan manfaat dari Nematehelminthes? Yang pertama, di pengendalian hama dan tanaman. Beberapa nematoda parasit membantu mengendalikan populasi serangga dan hama tanaman dengan parasitisme atau predasi. Kemudian dalam siklus nutrisi, nematoda membantu mengurangi materi organik di dalam tanah, berkontribusi pada pembentukan humus dan menjaga kesuburan tanah. Kemudian di dalam indikator ekologis, nematoda digunakan dalam penelitian ekologi untuk memantau kualitas tanah dan kesuburannya, serta mengevaluasi dampak dari polusi. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah Annelida atau cacing segmen. Contoh dari Annelida adalah cacing tanah, cacing laut, dan lintah. Nah, apa sih peranan dan manfaat Annelida? Di dalam peningkatan kesuburan tanah, cacing tanah seperti Lumbricus memiliki peran krusial dalam aerasi tanah, pembentukan struktur tanah yang lebih baik, dan peningkatan drainase. Mereka memakan bahan organik dan mengubahnya menjadi humus yang sangat penting untuk kesuburan tanah. Nah, peranan dan manfaat selanjutnya adalah pemecahan bahan organik. Cacing segmen berperan dalam penguraian bahan organik dan mendaur ulang nutrisi yang berkontribusi pada siklus karbon dan nitrogen di ekosistem. Selanjutnya di indikator kesehatan tanah. Ternyata kehadiran dan aktivitas cacing tanah dapat digunakan untuk menilai kesehatan ekosistem tanah karena mereka sangat sensitif terhadap polusi dan perubahan kondisi tanah. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah Echinodermata atau hewan berduri. Contoh dari Echinodermata adalah bintang laut, teripang atau mentimun laut, bulu babi, dan kerang laut. Peranan dan manfaat dari Echinodermata yang pertama adalah sebagai pengatur populasi organisme laut. Bintang laut, terutama yang predator seperti Asterias, mengontrol populasi kerang dan moluska di ekosistem terumbu karang. Ini menjaga keseimbangan dalam rantai makanan laut. Yang kedua adalah penyebaran nutrisi. Beberapa spesies Echinodermata seperti teripang,
menguraikan materi organik di dasar laut, dan menyebarkan nutrisi ke lingkungan di sekitarnya. Mereka juga membantu dalam proses pengendapan dan pengolahan bahan organik di dasar laut. Nah, peranan dan manfaat yang terakhir adalah indikator kesehatan ekosistem laut. Ternyata, Echinodermata terutama bintang laut dan teripang dapat berfungsi sebagai indikator kesehatan terumbu karang dan ekosistem laut secara keseluruhan. Karena mereka sensitif terhadap perubahan suhu, polusi, dan kerusakan habitat. Itulah tadi presentasi materi dari saya. Presentasi yang begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya begitu singkat, tapi kenangannya masih melekat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, bukan diberikan harapan tanpa kepastian. Saya Ardiansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Febrianti dengan NIM 231420775. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran dan manfaat invertebrata dalam lingkungan. Invertebrata memiliki peran penting dan memberikan berbagai manfaat dalam lingkungan, baik secara ekosistem maupun ekonomi. Yang pertama, peran dan manfaat porifera dalam lingkungan. Yang pertama itu penyaring air atau filtrasi. Porifera berfungsi sebagai penyaring alami di ekosistem laut. Mereka memfilter partikel organik, mikroorganisme, dan sedimen, sehingga membantu menjaga kejernihan dan kualitas air. Proses ini mendukung stabilitas ekosistem laut secara keseluruhan. Peran yang kedua itu sebagai habitat bagi organisme lain. Struktur tubuh porifera menyediakan tempat tinggal bagi berbagai organisme laut seperti ikan kecil, udang, dan mikroalga. Hal ini menciptakan ekosistem ikro yang mendukung keanekaragaman hayati. Selanjutnya, manfaat porifera dalam lingkungan. Yang pertama itu sumber bahan alami. Beberapa jenis porifera seperti Spongia dan Euspongia digunakan sebagai spons alami untuk keperluan rumah tangga, termasuk sebagai alat pembersih. Manfaat yang kedua itu sumber senyawa bioaktif. Porifera mengandung metabolit sekunder seperti alkaloid yang memiliki potensi sebagai anti kanker, antimikroba, dan larvasida. Contohnya ekstrakaliklona menunjukkan aktivitas melawan larva Aedes aegypti. Yang ketiga itu pemantau kualitas lingkungan. Porifera sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air, sehingga digunakan sebagai bioindikator untuk memantau pencemaran laut. Selanjutnya, manfaatnya itu mendukung keanekaragaman hayati. Keberadaan porifera meningkatkan keanekaragaman hayati pada terumbu karang, karena mereka memfasilitasi siklus nutrisi dan menciptakan lingkungan yang stabil. Selanjutnya yaitu peran dan manfaat coelenterata dalam lingkungan. Peran yang pertama itu sebagai pembentuk terumbu karang. Bagian dari kelas Anthozoa berkontribusi dalam pembentukan ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat bagi lebih dari 25% spesies laut. Terumbu karang juga melindungi garis pantai dari abrasi dan dampak gelombang besar. Peran yang kedua itu sebagai penyedia habitat dan makanan coelenterata, seperti anemon laut dan ubur-ubur, yang menjadi tempat berlindung dan sumber makanan bagi berbagai spesies laut, termasuk ikan dan invertebrata. Peran yang ketiga itu sebagai indikator kesehatan ekosistem. Coelenterata dapat berfungsi sebagai bioindikator kesehatan lingkungan laut. Pemutihan karang adalah tanda adanya stres lingkungan, seperti kenaikan suhu air atau polusi. Selanjutnya, manfaat coelenterata dalam lingkungan. Yang pertama itu sebagai sumber bahan farmasi. Coelenterata juga menghasilkan senyawa bioaktif yang berpotensi dikembangkan sebagai obat, termasuk anti kanker dan antibakteri. Yang kedua itu dimanfaatkan untuk penelitian biologi dan ekologi, terutama ubur-ubur dan anemon laut, yang menjadi model penting dalam studi regenerasi jaringan, simbiosis, dan evolusi organisme. Selanjutnya itu peran dan manfaat arthropoda.
Peran yang pertama itu sebagai pengurai dan pendukung siklus nutrisi. Arthropoda seperti kolembola dan tungau tanah membantu dekomposisi bahan organik seperti daun, ranting, dan sisi tanaman. Hal ini juga mendukung siklus nutrisi dan meningkatkan kesuburan tanah. Peran kedua yaitu serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang yang merupakan agen utama dalam penyerbukan. Mereka memastikan reproduksi tanaman termasuk yang bernilai ekonomis tinggi seperti buah dan biji. Peran yang ketiga itu pengendalian hayati. Arthropoda predator seperti laba-laba, capung, dan kumbang mengontrol populasi hama secara alami, mengurangi kebutuhan akan pestisida kimia. Selanjutnya, manfaat arthropoda dalam ekosistem. Pertama itu pemulihan ekosistem. Arthropoda berkontribusi pada pemulihan habitat setelah gangguan lingkungan seperti kebakaran atau deforestasi dengan mempercepat proses regenerasi melalui dekomposisi. Selanjutnya, sebagai manfaat ekonomi, beberapa arthropoda memiliki nilai ekonomis tinggi seperti lebah madu yang menghasilkan madu dan lilin lebah, serta serangga yang dimanfaatkan dalam sektor bioteknologi. Selanjutnya, peran dan manfaat moluska dalam lingkungan. Yang pertama yaitu sebagai produsen primer. Beberapa jenis moluska seperti kerang atau bivalvia berkontribusi pada produksi primer dengan menyaring plankton dan materi organik dari air sehingga mendukung populasi organisme lain dalam rantai makanan. Yang kedua, sebagai konsumen. Moluska juga berfungsi sebagai konsumen, baik sebagai herbivora, karnivora, maupun destrivora. Misalnya siput laut adalah konsumen herbivora yang memakan alga, sementara cumi-cumi dan gurita berperan sebagai konsumen karnivora yang memangsa ikan dan hewan laut lainnya. Yang ketiga itu sebagai pengurai. Moluska juga berperan dalam proses penguraian materi organik. Beberapa jenis moluska memakan bangkai hewan atau sisa tumbuhan, sehingga membantu dalam daur ulang nutrisi dalam ekosistem.